Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ketua Nonom dan kami akan membahas tentang polemik nasab di video kali ini yang sudah sangat ramai diperbincangkan dan tidak pernah ada habisnya. Baik, langsung saja Pak Soleh. Terkait isu yang berkembang di masyarakat saat ini, banyak yang bertanya-tanya kepada saya itu tentang polemik nasab. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Bagaimana pengkajiannya menurut pencetus tesis yang menjadi kontra terhadap tersambungnya nasab Ba'alawi kepada Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya, apa yang akan saya sampaikan ini bukan menurut saya ya, tetapi menurut kedua belah pihak. Pihak yang memutuskan nasab Ba'alawi dan pihak yang mempertahankan nasab Ba'alawi ya. Jadi ini bukan kata saya. Anggaplah saya ini hanya mengulang polemik itu dari awal terjadinya sampai dengan hari ini ya. Itu perlu diingat oleh teman-teman penonton ya. Anggaplah merumuskan pendapat kedua belah pihak ya. Ya kurang lebih begitu ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan dari kedua belah pihak agar yang tidak tahu mungkin bisa tahu, yang tidak mengikuti dari awal jadi bisa mengerti kenapa polemik ini bisa terjadi sampai dengan hari ini. Ini kan sudah berjalan sekitar 2 tahun ya, 2 tahun lebih sekitar. Mungkin sudah 3 tahun ya, kalau nggak salah itu dari tahun 2023. 2022. Iya, ya. Sudah sekitar 3 tahun. Jadi yang perlu dibicarakan mungkin pertama itu sebab kenapa kemudian muncul tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ya. Pertama itu kan ceritanya begini ya, kalau nggak salah ceritanya begini, kata Kiai Imad itu, kenapa saya meneliti nasab Ba'alawi menurut Kiai Imad, karena Kiai Imad itu curiga terhadap mereka. Kenapa curiga? Karena sebagian, kita sebutnya oknum ya, oknum habaib itu banyak yang ucapannya, perbuatannya itu tidak seperti zuriyah Nabi, tidak mencerminkan zuriyah Nabi. Mereka mengaku sebagai zuriyah Nabi, di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi, tetapi ucapannya, perbuatannya tidak mencerminkan perbuatan Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi. Kiai Imad itu curiga, lah masa iya zuriyah Nabi seperti ini? Akhirnya itu diteliti kitab-kitab nasab mulai dari abad keempat sampai abad ke-9. Ternyata dari penelitian itu Kiai Haji Imaduddin Utsman menemukan bahwa ternyata mereka bukan zuriyah Nabi menurut Kiai Imad ya. Berdasar bahwa ternyata Ahmad itu, Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ilallah ya, tidak punya anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Sedangkan nasab habaib itu jalurnya lewat Ubaidillah ini, nyambungnya ke Rasulullah lewat Ubaidillah ini. Tapi ternyata di kitab-kitab nasab itu dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Kiai Imad tidak menemukan nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad. Loh, kalau begini berarti mereka ini palsu. Nah, kira-kira begitu awal mulanya. Lalu dipublishlah tesis itu, penemuannya itu dipublish ya, sehingga kemudian terjadilah polemik ini. Kiai Imad memutuskan nasab mereka, lalu pihak Ba'alawi karena mereka sudah merasa sebagai zuriyah Nabi yang mempertahankan dong, oh tidak, nasab kami sahih begitu ya. Ketika Kiai Imad memaparkan data kitab-kitab nasab,
mereka juga memaparkan data dari kitab-kitab yang menyatakan bahwa nasab mereka itu tersambung. Jadi itu yang kemudian awal sampai terjadinya polemik nasab ini. Dari segi penelitian dari bukti data tersebut, ada tidak yang menyanggah pernyataan Kiai Imad dari klien atau dari kubu Ba'alawi itu? Ada tidak? Semua ya yang saya tahu, semua habaib ya itu membantah, itu pasti ya, karena kan nasab mereka yang ibtol ya, yang dibatalkan. Semua habaib itu membantah. Termasuk yang paling gencar itu adalah Habib Hanif Alatos itu, menantunya Habib Rizik itu. Termasuk juga Habib Rizik itu juga membantah Kiai Imad, yaitu yang dari kalangan habaib ya, yang paling terkenal lah. Kemudian juga ada yang dari non habaib seperti Gus Rumail, Gus Rumail Abbas itu, kemudian ada Gus Wafi yang dari Probolinggo itu, yang juga membantah tesis Kiai Haji Imaduddin ya, berdasarkan kitab-kitab juga. Kalau berdasarkan bukti kitab, bukti data lah misalnya ya, berarti ini kan berbicara tentang nasab. Nasab itu adalah ketersambungan keturunan dan kakek buyutnya kan. Berarti harus ada juga penelitian forensik, penelitian dari bukti genetika kan. Ada tidak yang mendukung dari segi penelitian Kiai Imad itu, dari segi genetika? Memang setelah munculnya tesis Kiai Imad itu, bermunculan juga tokoh-tokoh yang mendukung tesis Kiai Imad terkait dengan batalnya nasab Ba'alawi ini. Tokoh yang muncul dari ilmu genetika atau ilmu DNA itu ada namanya dari BRIT ya, Badan Riset Inovasi Nasional, Dr. Sugeng Sugiharto ya. Beliau mendukung Kiai Imad lewat jalur ilmu genetika atau DNA, bahwa menurut Dr. Sugeng memang secara DNA mereka itu tidak tersambung kepada Nabi ya. Haplogrup Nabi itu, DNA Nabi itu, haplogrupnya itu J1 ya. Sedangkan haplogrup habaib, jadi ada sebagian habaib itu yang di luar negeri, ada juga yang di dalam negeri, tapi katanya namanya itu disembunyikan ya, yang sudah tes DNA. Ternyata mereka bukan J1, tapi G, haplogrupnya G. Kalau G, kata Dr. Sugeng, jangankan zuriyah Nabi, orang Arab saja bukan. Ini kata Dr. Sugeng loh ya, bukan kata kita, bukan ya. Jangankan zuriyah Nabi, orang Arab saja bukan. Ya, kalau G, bahkan kalau G ini apa namanya, DNA-nya orang Yahudi Askenazi. Kata Dr. Sugeng Sugiharto, bukan kata kita loh. Kita hanya menyampaikan. Iya, hanya menyampaikan. Ya, jadi begitu. Itu kan berarti memang haplogrup itu kalau tidak salah itu ada grup induk, ada grup anakan kan. Berarti kalau grup induknya misalnya Nabi Ibrahim itu haplogrupnya J, maka otomatis yang ke bawah itu harus J semua kan. Harus J semua. Terus dari segi genetika tadi sudah disampaikan bahwa ada penelitian Dr. Sugeng yang pasti bertanggung jawab itu kan, karena ya, sudah beda pakarnya kan. Tentunya begitu. Terus ini kan masalah ketersambungan nasab. Nasabnya itu tentang Rasulullah. Rasulullah itu adalah tokoh historis kan. Adalah tokoh, anggaplah tokoh historis. Tokoh historis itu biasanya itu kan ada bukti, dalam istilah ilmu filologi itu manuskrip, ada catatan tertulis, catatan tangan dari abad zaman dahulu, dari abad masa itu kan. Ada tidak yang mendukung tesis Kiai Imad dari segi manuskrip itu?
Jadi memang ya setelah Dr. Sugeng Sugiharto muncul juga tokoh berarti yang mendukung, ada yang mendukung Kiai Imad, yang mendukung tesis Kiai Imad dari tokoh filolog ya. Filologi Ya, namanya Dr. Manahem Ali. Beliau memang seorang filolog ya. Beliau mengatakan bahwa kalau filolog itu kan bicaranya kan manuskrip. Jadi kata beliau, Dr. Manahem Ali, kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara manuskrip itu memang ada, ya ada manuskripnya. Saya lupa itu tahunnya berapa, tapi itu dekat masanya dengan Rasulullah. Ya, baik manuskrip internal di kalangan Islam itu sendiri ataupun manuskrip eksternal di kalangan non-Muslim. Manuskrip tentang Nabi Muhammad bahwa beliau itu tokoh historis itu manuskripnya ada. Ya. Baik dari internal ataupun eksternal. Betul. Sedangkan Ubaidillah yang menurut Kiai Imad dari kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9 itu tidak ada. Secara manuskrip ilmu filologi menurut Dr. Manahem Ali juga tidak ada manuskripnya, baik manuskrip internal ataupun dari kalangan Ba'alawi sendiri ataupun eksternal dari kalangan non Ba'alawi. Ya, jadi apa namanya, bisa dikatakan dari ilmu filologi menurut Dr. Manahem Ali, Ubaidillah itu memang tidak ada. Bukan tidak ada ya, beliau menyebutnya tokoh ahistoris. Ya, ini kan bahasa ilmiahnya. Sebenarnya ya tidak ada gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa Dr. Manahem Ali juga mendukung tesis Kiai Imad, yakni nasab Alawi itu batal. Gitu. Oh iya. Kalau dari segi arkeolog, dari sejarah ada tidak yang memaparkan tentang itu sejarah? Itu kan semuanya kan kaitannya juga dengan sejarah, termasuk apa yang dibicarakan oleh Dr. Manahem Ali itu kan juga dari sejarah ya menurut saya. Tapi ada juga selain Dr. Manahem Ali dari kubu Kiai Imad itu yang muncul, kalau nggak salah namanya Tubagus Mogi Nurfatil ya, yang membicarakan sejarah dari Habaib itu. Kurang lebih ya, menurut beliau Habaib itu adalah seorang imigran pada awalnya, pendatang ke Yaman ya, pendatang juga, bukan penduduk asli Yaman, tapi pendatang juga dari luar Yaman ya. Kata beliau, ini singkatnya saja, memang asal muasal mereka itu adalah orang Yahudi. Ya, persis lah dengan hasil DNA seperti kata Dr. Sugeng bahwa G itu adalah genetiknya Yahudi Aksenasi. Ini cocok dengan sejarah yang dipaparkan oleh Tubagus Mogi Nurfatil bahwa awal mulanya mereka adalah pendatang ke Yaman, orang Yahudi. Dan entah kenapa kemudian lama-kelamaan mereka mengaku sebagai zuriyah Nabi. Ya. Ini kan kita menyampaikan dari beberapa tokoh dan peneliti yang sudah pakar di bidangnya ya. Takutnya nanti malah kita yang jadi sasaran. Ini keempat tokoh ini tadi Tuan Tubagus sama Dr. Manahem Ali sama siapa lagi, Dr. Sugeng sama Kiai Imad itu bisa diakses tidak? Takutnya nanti ada yang ragu, malah kita dianggap mengada-ngada. Itu bisa diakses tidak? Bisa. Untuk tesis Kiai Imad itu misalkan ya, itu PDF-nya sudah ada, baik yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Arab. Itu bisa dibaca. Atau kemudian apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, itu bisa di-searching ya, bahwa memang haplogroup Habaib itu bisa di-searching di Google, memang itu ada memang. Kemudian Dr. Manahem Ali itu punya channel YouTube. Beliau membahas itu di channel YouTube-nya. Tubagus Mogi Nurfatil juga begitu. Kalau kemudian mereka dipertanyakan mereka memang pakar di ahlinya apa tidak, dan menurut saya ya silahkan dibantah, begitu ya. Silahkan dibantah tesis Kiai Imad, silahkan dibantah. Dr. Sugeng, Dr. Manahem Ali, Tubagus Mogi, silahkan itu dibantah.
Kan begitu saja. Iya. Kalau nanti itu bisa terbantahkan, ya wes, berarti mereka salah kan? Berarti begitu. lebih pakar yang membantah berarti kan kan. begitu saja. Kalau sebenarnya. menurut saya ya, kalau menurut saya itu, kalau itu kan penelitian itu tidak mengada-ngada seperti misalnya Dokter Sugeng meneliti dari DNA itu bukan diteliti asal-asalan pakai mesin juga, seperti juga manuskrip ditelitinya pakai radiokarbon kan tidak bisa dibohongi. Itu keluar asli data dan hasil datanya yang asli kan pastinya. Kalau dari sisi Ba'alawi sendiri, ada tidak yang memaparkan tentang tes DNA atau dari manuskrip yang dari kubu Ba'alawi itu sendiri? Ada tidak? Ya. Memang ketika tesis itu muncul, Kiai Iman muncul, Dr. Sugeng muncul, Dr. Marhaim Ali muncul, itu dari pihak Ba'alawi juga bermunculan yang membantah. Artinya tesis Kiai Iman itu juga tidak sepi dari bantahan-bantahan, juga dibantah. Bahwa misalkan ya, bantahan terhadap tesis Kiai Iman. Di tesis itu kan Kiai Iman kan menuntut kitab sezaman atau yang mendekati Ubaidillah. Tunjukkan kalau Ubaidillah itu memang ada. Tunjukkan kitab nasab mana yang menunjukkan bahwa Ubaidillah itu ada. Kitab nasab yang sezaman atau yang mendekati. Bantahan dari kubu Ba'alawi itu seperti ini. Pensyaratan kitab sezaman atau yang mendekati itu dari mana? Ilmu nasab tidak mensyaratkan seperti itu. Jadi adanya kitab sezaman atau yang mendekati itu tidak ada dalam ilmu nasab. Itu dari mana Kiai Iman itu? Menurut Ba'alawi, kitab sezaman atau yang mendekati itu tidak perlu. Lalu bagaimana? Cukup dengan syuhrah wal istifadah, terkenal dan menyeluruh, bahwa nasab Ba'alawi itu sudah diakui oleh masyarakat luas, sudah terkenal, sudah menyeluruh bahwa Ba'alawi itu adalah zuriyah Nabi. Itu sudah cukup, tidak perlu adanya kitab sezaman atau yang mendekati dari pihak mereka. Jadi sudah cukup syuhrah wal istifadah. Misalkan saya misalkan anaknya Ahmad, ya masyarakat sudah kenal, maka tidak perlu ada catatan. Kalau masyarakat sudah tahu semua bahwa saya anak Ahmad, kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan DNA itu, ada itu videonya, silakan teman-teman bisa searching nanti. Menurut Habib Hanif Alatos, ya ketika Dr. Sugeng itu muncul menuntut tes DNA untuk kalangan Habib, menurut Habib Hanif Alatos, tes DNA itu hukumnya haram. Ulama fikih internasional, kata beliau, mengharamkan tes DNA. Ini saya nggak tahu ini maksudnya apa, mau lari dari tes DNA atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena sebelumnya mertua beliau Habib Rizik Syihab itu menuntut ya atau meminta siapapun yang mengaku zuriyah Nabi, ayo tes DNA. Ini ada rambut Nabi. Ya, saya juga pernah lihat video itu. Ya, tapi kemudian Habib Hanif, ini haram, nggak boleh. Ya. Kemudian, kalaupun misalkan tes DNA itu tidak haram, ya kata Habib Hanif dan juga kata Gus siapa yang dari Probolinggo tadi, Gus Wafi, kalaupun tidak haram tes DNA itu untuk jalur yang jauh. Tes DNA untuk jalur nasab yang jauh. Bukan untuk jalur yang jauh, tapi untuk jalur yang dekat. Kalau jalur yang dekat, misalkan ada seorang anak ditemukan, loh ini ayahnya siapa? Nah, itu bisa dites DNA. Ada orang tua misalkan tidak mengakui anak, ini bukan anak saya, itu bisa dites DNA karena jalurnya dekat. Kalau jalurnya jauh, Ubaidillah itu kan jauh. Nah, itu tidak bisa. Kira-kira begitu. Kata Gus Wafi. Ya, tanggapan dari pihak Ba'alawi ya. Kira-kira begitu. Oh, baiklah. Sekarang kami sudah menjelaskan dan memaparkan pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh
yang mendalami hal itu, yang meneliti, yang menanggapi, yang menyanggah. Untuk selebihnya silahkan kalian searching sendiri. Ini pembicaraan kita tidak konon katanya dan juga tidak mengada-ngada. Bisa di searching di YouTube ataupun di Google pendapat-pendapat ulama terkemuka yang membahas yang pro ataupun yang kontra terhadap tersambungnya nasab Ba'alawi kepada Rasulullah. Terima kasih. Tahu